Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Para jamaah sekalian, jazakumullah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan di antara kita sehat wal afiyah dan Allah limpahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Hari ini insyaallah kita akan bahas kajian terkait dalam rangka masih bagian yang terintegrasi dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman terhadap perkara-perkara yang tidak terlihat namun sebetulnya ada dalam syariat Islam. Dan juga kita membahas ini dalam rangka kesyumuliatan kita ya, dalam pemahaman Islam kita ya, khususnya bagi beberapa pemahaman-pemahaman ya, atau gangguan-gangguan yang memang ada di sebagian di antara keluarga kita, khususnya itu terkait tema tentang as-sihir. Karena banyak di antara kita para jamaah sekalian yang rajin sholat, rajin ibadah, namun tidak beriman, tidak percaya dengan adanya sihir. Padahal Quran bicara tentang sihir itu banyak sekali dalam ayat-ayatnya. Tujuan kita belajar ini adalah semata-mata agar bagaimana ketika kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada tempat bagi kita beristi'anah, tidak ada tempat bagi kita beristi'adzah ya, minta pertolongan, meminta penjagaan dan perlindungan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla semata. Para jamaah sekalian, jazakumullah, mengenai terkait tentang sihir, di antara kita sudah tidak asing lagi ya kalau berbicara terkait sihir. Bahkan banyak ya klien-klien saya yang berkonsultasi itu, mereka ketika ada musibah-musibah itu selalu mengaitkan dengan perkara sihir. Walaupun ternyata juga tidak selalu sihir masalah itu timbul. Salah satunya adalah jamaah saya di daerah Cibinong ya, yang beliau suaminya tidak pulang-pulang ya, karena tidak bergairah melihat istrinya. Kemudian setelah beliau melakukan ruqyah dan konsumsi beberapa obat-obat tibun nabawi, biiznillah ya, baru kemudian Allah lapangkan hati suaminya untuk pulang ke rumahnya. Meskipun sebelumnya istrinya ini muntah darah ya beberapa kali gitu ya. Juga ada salah satu di wilayah Ciomas ya, ada seorang gadis, sekarang baru nikah beliau ya, baru saja menikah. Beliau terkena dampak sihir daripada perebut warisan orang tuanya ya. Dan sehingga sampai muntah darah juga. Bahkan ada di video saya beberapa kali di YouTube saya tayangkan juga. Dan hal ini para jamaah sekalian tentu ya bagi kita adalah sebuah kerumitan. Kerumitan mengapa ya? Karena kita tidak tahu ya. Kita selalu berasumsi bahwa penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, gangguan itu selalu berinteraksi dengan hal medis. Walaupun saya sendiri pergi ke dokter berobat gitu. Dan dokter juga pergi ke saya begitu ya, minta pandangan saya untuk berkonsultasi terkait masalah penyakit-penyakitnya. Bahkan tidak jarang beberapa dokter spesialis yang berkonsultasi dengan kita karena terkena penyakit ain dan sihir dan penyakit-penyakit gangguan jin yang lainnya. Para jamaah sekalian, jazakumullah, apakah itu sihir? Kalau kita lihat dalam beberapa pandangan para ulama, misalnya kita melihat pandangan dalam Ibnu Faris ya, beliau mengatakan bahwasanya sihir itu adalah berarti menampakkan ya kebatilan dalam wujud kebenaran secara definisi bahasa. Sedangkan kalau kita melihat di dalam beberapa kitab para ulama, misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan bahwa sihir itu adalah ya, apa? Sihir adalah gabungan dari berbagai pengaruh ruh-ruh jahat ya, serta interaksi berbagai kekuatan alam dengannya. Menurut istilah syariat, sihir juga bisa dijelaskan sebagai, kalau menurut pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan
adalah ikatan-ikatan atau jampi-jampi atau apa? Bukhul-bukhul atau perkataan-perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang terkena sihir. Ya. Ini para jamaah sekalian, jazakumullah. Ini beberapa definisi tentang sihir. Bahkan kalau kita melihat ya di dalam beberapa riwayat, misalnya dalam kitab Bukhari dan juga kitab Imam Muslim tentang bab as-sihir, itu ada bab sendiri ya, itu bab as-sihir. Ternyata dikhabarkan bahwasanya dalam hadis ini Rasulullah SAW juga pernah terkena sihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Kalau kita melihat dalam beberapa kitab para ulama. Para jamaah sekalian jazakumullah, ya sekarang kita belajar terkait tentang berbicara tentang sihir. Nanti jamaah bisa membuka dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah 102. Ini ayat yang sering kita dengar ya, yang berbunyi wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, ya, dan seterusnya sampai kepada ayat terakhir wa yata'allamuna ma yadurhum wa la yanfa'uhum. Di sini adalah merupakan hujah ya, pedoman dalil bahwasanya memang sihir itu ada dalam sekeliling kita ya, dan sebagian dia berkeliaran di antara kita. Terutama ketika kalau jamaah nanti ada safari atau berkeliling ke daerah-daerah Sukabumi, itu ada tempat namanya kampung dukun ya. Kampung dukun itu ya tempat jual beli itu ya, paket, bukan paket entry ya, tapi paket ini santet ya. Banten ya, daerah Banten juga ada ya beberapa tempat. Ini kita bacakan terjemahnya ya. Dan mereka ya mengikuti apa-apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal ya wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir. Bentar kita ini dulu. Belum ya? Tekan apa sih? F5 ya? Surah Al-Baqarah ayat 102. Kecil ya, kelihatan. Ya, para jamaah sekalian, dan Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Mereka mengajar, dan setan-setanlah yang kafir mengajarkan sihir. Mereka ya mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan dengan istrinya. Yufarriquna bainal mar'i wa zaujih. Nah ini hati-hati Pak ya, atau ibu-ibu di rumah, kalau ada kejadian-kejadian yang suami itu sering cekcok ya. Tapi dengan kadang-kadang perkara-perkara cekcoknya itu ya hal yang sepele dan sangat sederhana. Dan kata Allah Subhanahu wa taala ya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitabullah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat
dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual diri sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahui. Ini petunjuk. Juga surah Yunus 877 ayat 77, ayat 81 82 ini menunjukkan ada beberapa gangguan-gangguan. Dan yang paling jelas jamaah ini adalah suratul Falaq. Suratul Falaq sangat jelas ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan bukhul-bukhul dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dengki. Ini kalau ayat yang keempat, wa min syarri an-naffatsat ya, tukang-tukang sihir wanita. Kenapa perempuan, Pak? Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang menarik ya. Ternyata perempuan tuh sangat mudah dikelabui oleh syaitan itu. Ini lebih cenderung ya, makanya perempuan itu. Dan beberapa kata para ulama kalau kita lihat kitab-kitab ruqyah, ternyata tukang sihir itu kalau antara tukang sihir laki-laki dengan perempuan itu lebih sakti perempuan gitu. Ya. Itu begitu ya, Allah alam nih, entah bagaimana ya. Bahkan wanita-wanita itu juga bisa banyak menyihir suami-suaminya tanpa sadar ya. Lihat aja Pak ya, kalau kita tertipu daya itu dengan perempuan-perempuan, banyak laki-laki yang kemudian CLBK ya, cinta lama bersemi kembali ya, banyak laki-laki yang terpedaya oleh wanita kemudian sampai meninggalkan istri dan anak-anaknya ya. Banyak sekali Pak yang kami dampingi, itu karena sihir perempuan. Sihir dalam artian sihir guna-guna itu, atau sihir memang karena ya tipu dayanya perempuan itu luar biasa gitu ya. Bahkan sampai bangkrut kehidupannya gitu, itu karena ya tadi perempuan. Tentu perempuan-perempuan yang tidak beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini ayat yang kelima tentang ain yang pernah kita bahas kemarin. Jadi ada orang yang ternyata dengan melihat mata aja itu membahayakan. Makanya kita pun berlindung dari orang-orang hasad. Makanya dalam kehidupan kita jangan lepas para jamaah sekalian, kita mohon kepada Allah ya, perlindungan dari kejahatan makhluk ya. Nah, ini Al-Qurtubi mengupakan dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Nanti kita bahas buhul itu apa, yaitu tukang sihir wanita yang menghembuskan pada buhul-buhul pada saat membaca mantra. Artinya ya, kalau sihir itu kata para ulama itu menggunakan media Pak. Dia melibatkan jin yang pertama, yang kedua dia melibatkan buhul. Apa itu buhul? Bukhul itu adalah media atau mediator atau kabel ghaib itu bahasanya. Kecenderungannya biasanya apa? Kalau dalam hadis Bukhari, Rasulullah tuh pernah disihir tadi yang saya sebutkan, itu bukhulnya adalah rambut, potongan rambut beliau. Ya. Kalau di sebagian di antara kita yang sering kejadian itu banyak bentuknya ya. Ada yang celana dalam, makanya kalau ada celana dalam hilang Pak, hati-hati ya. Celana dalam istri atau suami. Kalau para istri ini di rumah, kalau ada yang online mungkin lihat para istri, kalau suaminya aneh gitu ya, yang tadinya tidak dandan, tidak nyisirin, oh tiba-tiba kok nyisir gitu ya, oh tiba-tiba pakai bedak gitu. Wah ini hati-hati ya, tiba-tiba centil. Nah, ini harus perlu diwaspadai karena bisa jadi itu keganjinan suami itu adalah bisa jadi karena dampak daripada sihir ini. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, yakni dari kejahatan-kejahatan tukang sihir wanita yang menghembuskan buhul-buhul pada saat membaca mantra, ya, sama dengan pendapat Al-Qurtubi. Ya. Nah, bagaimanakah cara kerja tukang sihir mendekatkan dirinya kepada syaitan? Ini beberapa ada kita infokan di sini, tujuannya untuk mewaspadai. Ya. Makanya jangan terkecoh antara sihir dengan karomah. Konon ya Pak, ada ini cerita dari orang yang dobit ya, terpercaya.
Ada salah satu ajengan, itu tamunya ribuan bahkan jutaan, dan makannya nggak habis-habis. Ya. Kemudian beliau berpesan kepada keturunannya, kamu jangan pernah membuka laci lemari ya, gitu. Kecuali setelah nanti ayah wafat. Ya. Orang pada takjub dengan kehebatan karomah si fulan tersebut. Dengan karomah, tanda petik dengan karomah. Dan kemudian setelah ayahnya wafat, karena banyak kesaktian yang luar biasa, terus anaknya penasaran mau membuka lemari tersebut. Ketika dibuka lemari tersebut, ternyata apa jemaah? Ini pernah dengar mungkin sebagian di antara kita ya. Cerita ini dari orang-orang yang dubat terpercaya ya, bukan hadis ya, tapi turun temurun ini ada. Ternyata ada Al-Quran dan di atasnya ada kotoran. Ada Al-Quran, di atasnya ada kotoran. Ternyata fulan tersebut bukan mendapatkan karomah, namun beliau bersepakat dengan setan untuk mendatangkan kelebihan dalam hidupnya. Ya, wa'idzubillah. Dan ini cara-cara ini masih ada zaman sekarang para jamaah sekalian, ya. Banyak. Apalagi kalau kita mendengar pengakuan daripada jin yang ketika kita ruqyah, walaupun juga jangan terlalu dipercaya ya, kalau kita ngeruqyah jin tuh ngomong ngaco itu jangan terpercaya juga. Kadang-kadang bisa juga menipu kita. Bagaimana cara tukang sihir? Satu, menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki ketika ke WC. Menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki ketika ke WC. Misalnya apa? Quran itu digunting, kemudian ditaruh di posisi alas ya. Di lap gitu ya, kain lap kaki, alas kaki di kamar mandi. Atau menulis Al-Quran dengan sungsang. Bapak jamaah lihat, itu kalau ada rajah-rajah, wafak-wafak, itu biasanya ditulisnya terbalik, ya, atau berantakan, antara ayat dengan ayat diacak-acak, diracik-racik. Tuh. Kemarin Pak ya, ini ada dilema lah kita Pak ya, kaum muslimin itu. Saya ada kejadian yang unik gitu ya. Saya kan ya biasa meruqyah gitu ya. Ada jamaah telepon saya begini, Ustaz, tolong ruqyah istri saya. Nah, setelah pas itu saya ruqyah, dia nanya Pak ke saya, Ustaz ruqyahnya syar'i apa tidak syar'i? Saya jawab, insya Allah syar'i. Saya bilang, insya Allah syar'i. Ternyata Pak, setelah saya datang ke rumahnya, dia bilang begini ke saya, Ustaz, tolong terawangin rumah saya. Ya. Kira-kira di mana posisi jin-jin itu berada? Ya. Kira-kira ada keanehan nggak? Hah? Ada keanehan nggak? Ya aneh lah. Dia tanya saya syar'i tidak syar'i, tapi dia minta diterawangin rumahnya. Pertanyaannya, apa perbedaan Ustadz yang syar'i tidak syar'i? Apa? Yang paling kelihatan Pak, apa itu? Bisa ngelihat setan sama tidak bisa ngelihat setan. Kalau ada peruqyah itu bisa ngelihat syaitan, berarti itu tidak syar'i. Itu menggunakan jin khodam yang pernah kita bahas. Karena zikir-zikir tertentu itu jangan ragu lagi yang begitu, ya. Ini kita rajin sholat, kadang-kadang masih begitu. Gaya ini aja luar biasa. Ya. Syar'i tidak. Ruqyah syar'i tidak. Pas datang, gimana coba? Gimana aura saya ya? Gimana aura kamar-kamar saya? Di mana jin? Ya? Ente gimana sih nanya-nanya syar'i tapi kagak ngerti itu. Ini kadang-kadang dilema. Yang kedua, itu ada baru-baru ini Pak, di daerah Bogor itu. Beliau jadi istrinya itu sudah lama mengalami gangguan Pak. Beliau sering bolak-balik ke tukang ini, ke tukang urut. Hati-hati Pak yang sering kita ngurut-ngurut tuh. Utama bapak-bapak yang diurut perempuan ya, hati-hati itu. Nggak boleh ya kayak gitu. Ini diurut perempuan ngurut perempuan ya, wanita ngurut perempuan. Ternyata Pak, itu ketika dia ngurut itu menularkan jin ya. Sehingga ketika pas kita ruqyah itu kurang lebih ada sekitar ya 5 atau 10 jin pengakuan si wanita tersebut, jin tersebut. Karena suaranya beda-beda itu. Ketika keluar tuh ada yang joget, ada yang harimau, dan suaranya pun beda-beda. Meskipun kita tidak mudah terkecoh begitu langsung percaya dengan kasus ini. Itu Pak ketika di ruqyah itu rada-rada berat, hampir 2 jam kurang lebih, itu lebih bahkan. Satu jin keluar, masuk Islam, ada yang enggak masuk Islam, ada yang keluar, ada yang terbunuh, macam-macam lah ceritanya. Dan ketika itu agak berat Pak, sampai saya kok susah sekali. Dan saya bilang, sebelum saya sudah bilang kepada suaminya, Pak,
punya jimat enggak? Tidak. Pak, punya wafak enggak? Tidak. Pak, punya apa lagi? Wafak, jimat, keris? Enggak. Punya kujang juga? Enggak. Tapi ketika pas meruqyah, ini kok rada-rada bandel ya, ada apa gitu ya. Akhirnya saya bisikin Pak ke suaminya, Pak, Bapak punya Al-Quran yang Bapak tulis enggak? Apa jawab dia Pak? Punya katanya. Oh gitu ya? Buat apa? Buat panglaris. Pertanyaannya apa bedanya sama jimat sama isim? Jimat, isim ya, wafak. Kan begituan itu yang dimaksud jimat isim itu kan begitu. Al-Quran yang ditulis dengan niat mendatangkan tadi karomah apa kelebihan gitu ya. Kemudian ditulisnya potongan ayat. Ini Ustaz ada 2. Saya bilang capek deh. Dari awal udah saya bilang itu udah tanya, tapi dia nggak ngaku. Sampai pas ruqyah mau penghujung mau akhir sampai 2 jam baru dia bilang ada. Pas saya tanya gitu. Ya ada orang-orang yang nggak paham Pak begitu. Ternyata ayat-ayat itu ditulis Pak sepotong dan ya potongan ayat untuk penglaris disimpan di dompet dan dia nggak tahu juga artinya. Itu ada ayat dinar kalau nggak salah gitu ya ditulis. Nah ini fenomena ini Pak masih ada sebagian di antara kita. Jadi mendatangkan syaitan-syaitan dengan cara menulis ayat-ayat Al-Quran, tapi bermasalah penulisan ayatnya. Dan ini juga dilakukan oleh para tukang sihir itu. Ya. Apa? Yang ketiga, sholat tanpa wudu. Ya, sholat tanpa wudu. Sholat dia, tapi nggak wudu. Nah, itu juga upaya setan. Itu kesepakatan. Bahkan sebagian ada yang selalu dalam keadaan junub, tidak mandi janabat. Nah, jamaah udah mandi janabat belum Pak? Ada Pak ya. Orang yang tukang sihir itu dia sudah dapat ilmu, dia junub terus. Artinya dia ketika junub kemudian tidak mandi janabat. Menyimpan kotoran di atas Al-Quran yang tadi saya ceritakan, menulis ayat Al-Quran dengan darah, menggauli ibu atau anak kandungnya, mengorbankan binatang dengan tidak menyebut nama Allah. Bahkan saya punya murid Pak, beliau itu istrinya tapi sudah sekarang nikah lagi dengan laki-laki lain ya, sudah gugat cerai yang mengajukan khulu. Beliau cerita, suami saya itu ini zaman-zaman sekarang Pak ya, zaman-zaman modern sekarang, belum lama kok ya. Itu dia, mohon maaf, dia punya istri dari bangsa jin dan dia tinggalnya di rumah, tapi rumah tersebut itu ada kamar di bawah tanah gitu ya. Dan apa yang dilakukan tadi ya, berzinah dengan jin. Nauzubillahi min dzalik. Itu ada Pak saat ini ya. Mengorbankan binatang dengan tidak menyebut nama Allah. Hati-hati. Ini sering terjadi biasanya bangunan-bangunan kantor-kantor ya. Ya, yang dibangun itu melibatkan potongan kepala sapi, kepala kambing. Ya. Ini adalah tanda-tanda orang-orang sihir. Nah, itu ada. Apa tanda-tanda tukang sihir? Ini perlu kita sampaikan juga. 1, biasanya kalau ngobatin tukang sihir itu bertanya kepada orang yang sakit tentang namanya dan nama ibu kandungnya. Kalau namanya sih mungkin masih biasa lah, tapi kalau nama ibu kandungnya, binnya siapa? Dia mulai hati-hati, ini belum selalu vonis itu sihir, tapi sudah mulai berhati-hati. Nama ibu kandungnya apa? Tapi kalau sudah lahirnya hari apa? Tuh Pak, hati-hati. 1, oh tanah ini mah, Rabu, oh pohon ini mah, ada apa itu arti-artinya? Selasa apa? Api. Kenapa ya Pak Ustadz? Saya berantem terus sama suami saya Pak Ustadz. Oh, suami lahirnya hari apa? Selasa. Oh, api. Ibu lahirnya hari apa? Jumat. Oh, air. Wah. Kalau udah bicara air sama api gimana kira-kira Pak? Iya kan? Nggak akan akur gitu kan? Ya. Gitu. Atau bicaranya Rabu sama Selasa. Rabunya pohon gitu ya, kayu. Selasanya apa? Ini kayak versi. Ini ada Pak kitab itu ternyata itu. Kitab itu ada. Saya pernah buka literatur beberapa kitab-kitab Jawa itu ada Pak ternyata. Nah, ini biasanya tukang sihir begitu ya. Melakukan korelasi atau penggabungan beberapa kecocokan dengan hari-hari begitu. Disebut dengan apa kalau Jawanya Pak?
Hah? Weton ya. Weton kan? Primbon juga bisa. Nanti kalau nikahin anak gitu, ya. Ada, ya Allah Pak, rajin sholat, rajin jamaah, nggak tertinggal. Pengurus DKM, lagi-lagi DKM kena tuh ya. Ketua DKM mana ketua DKM? Dicolek gitu ya. Ya, biasa duduk di sini. Ya. Ini kena sihir beliau kayaknya. Ya. Iya ketembak tuh. Dicolek Pak. Dia nih. Ketua DKM. Kemarin di sini kan saya pindah situ. Baik jemaah sekalian. Itu ada Pak. Tapi ketika anaknya itu mau nikah, ditanya hari lahirnya coba. Ini memang Pak, apa ya, keyakinan atau ideologi kita tuh yang turun temurun itu rada susah Pak. Walaupun bapak-bapak ini udah profesor, udah doktor, udah ngisi jurnal internasional, itu kadang-kadang keyakinan kayak gitu masih susah itu ditinggalkan. Gitu. Masih ada Pak gitu. Kadang ilmiah tidak ilmiah udah enggak masalah, yang penting ini bagian daripada kepercayaan leluhur. Itu masih ada yang begitu. Dan dablek gitu ya. Dablek susah dibilanginnya. Itu ada yang begitu. Nauzubillah min dzalik tuh. Nah, kita minta kepada Allah terus hidayah yang lurus. Bertanya kepada orang yang sakit tentang nama dan ilmu kandungnya. Yang kedua, meminta hewan untuk disembelih dengan cara tertentu tanpa menyebut nama Allah. Ya. Dan kadang melumurkan darahnya pada tempat yang sakit, pada diri orang yang sakit, atau menyuruhnya untuk melemparkan sesembelihan tersebut ke tempat yang sudah ya tidak berpenghuni lagi. Nah, nanti kalau mau sembuh, bawa cari itik, cari ayam, cari bebek. Nanti bebeknya buang di dermaga ya, di dekat perkebunan, nah, itu nggak ada orang, buang di situ. Tapi sembelih dulu. Nah, ini biasanya begitu. Ya. Yang ketiga ya, membaca jampi-jampi raja-raja komat kamit dengan ucapan yang tidak dipahami. Ini tanda-tanda tukang sihir. Gitu. Ya, kadang-kadang bismillah doang awalnya. Bismillah. Ya, bismillah. Setan kulon, setan kidul. Kadang-kadang begitu, Pak, ya. Kalau kita cermati Pak Ustadz maaf, kerasin dong bacanya. Itu bacaan biasa campur antara Jawa atau Sunda. Ya, itu tanda-tanda jampe-jampe, Pak. Kalau kita mau ngedoain, ya udah jelas aja Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, a'udzubillah, jelas aja itu. Nah, kalau yang aneh-aneh itu hati-hati. Yang keempat, meminta sesuatu yang aneh yang bertujuan agar tidak bisa dipenuhi seperti 11 ekor tikus yang ditangkap pada saat tidur siang. Ya. Apa syaratnya? Wah, ini susah nih. Ini kalau mau sembuh ini cari ekor tikus yang ditangkap pada saat tidur siang. Buju buneng ya. Ini nyarinya di mana tikus begitu? Atau cari ular yang ekornya 3, ya. Atau cari ayam yang berwarna pelangi, merah, kuning, hijau di langit yang biru, ya. Itu begitu Pak. Nanti tujuan apa? Susah. Udah, biar nanti saya yang beli. Saya belinya adanya di Madura ya. Nanti saya kirim fotonya. Fotonya bohong gitu ya. Dan harganya mahal biasanya. Berapa harganya? Kalau orang-orang sih 2 juta. Karena susah ya. Buat Bapak ya, untuk kalau mau sembuh ini buat maharnya ya. Maharnya berapa? 50 juta. Itu biasanya gitu ya. Syarat-syarat yang tidak mungkin. Jika orang yang sakit tersebut tidak dapat memenuhinya, dia minta uang yang banyak dan mengesankan kepada orang sakit tersebut bahwa uang ini adalah nilai persembahan untuk raja jin yang diminta mendatangkan permintaan tersebut. Ini biasanya begitu. Kadang-kadang tukang sihir atau dukun itu menebak nama orang yang datang kepadanya, atau nama ibunya, atau negeri asalnya, atau permasalahan yang membuat dia datang, dan hal ini termasuk bantuan syaitan kepadanya. Ini tanda-tanda tukang sihir, termasuk melihat setan, melihat jin. Hati-hati jamaah, ini banyak yang begitu. Bukhul, nih Pak, lihat gambarnya. Nah ini apa nih Pak? Boneka. Makanya Pak, ada spirit doll kan? Hati-hati tuh, lagi viral sekarang. Itu tempatnya syaitan Pak itu. Coba banyak kejadian kena gangguan rumah tangganya itu ya di dalam rumah itu karena nyimpan benda-benda begini. Makanya kalau ada boneka yang sudah tidak dimain anak, kasihin ke anak yang lain Pak. Kalau misalnya anak-anak kita nyimpan boneka tuh hati-hati. Ini bukhul sihir, contoh-contoh saja ya.
boneka. Ntar nama bapak tulis, nama jamaah tulis siapa gitu tulis, atau fotonya ditaruh di boneka itu, dibacain mantra baru ditusuk. Ntar dada kiri yang sakit lah ya, sakit perutnya lah. Itu sihir tuh biasanya kerasanya pada jam-jam tertentu pak, misalnya maghrib tuh, atau dia pada subuh ya, atau dia misalnya tengah malam. Pokoknya sakitnya pada jam-jam tertentu ya, kayak ditusuk-tusuk. Berarti ini bukhulnya boneka yang ditusuk-tusuk. Atau ini apa itu pak? Kayu ya, dipantek paku. Nah itu bukhul-bukhul itu. Jadi ini kerjaan supaya tidak sukses misalnya, diikat dalam kayu, jadi mager orangnya, malas bekerja. Dan kalau kerja sia terus dirasanya aneh terus, itu tanda-tanda yang nggak beres. Ya, biasanya disertai dengan ciri-ciri yang kemarin kita bahas di awal. Ini apa lagi tuh? Kayak apa nih? Minyak wangi gitu ya pak ya? Bentuknya kayak model ikatan. Nanti biasanya di dalam itu ada baju bapak, atau misalkan celana dalam, atau misalnya gigi atau kuku. Potongan kuku atau potongan rambut diikat-ikat, dibacain mantra. Itu seperti itu. Atau yang ini, ya, ya, ini menggunakan boneka-boneka juga, kayak jenglot, atau seperti ini. Ini jamaah sekalian. Makanya kalau ada orang pak, biasanya kecenderungan tuh kalau ada sebagian warung yang laris. Itu berapa kasus yang kami dampingi para pasien atau klien-klien saya itu biasanya begini cerita. Iya Ustaz, sebelumnya tetangga saya ada yang kesini datang, terus nggak lama langsung keluar apa belatung lah, nasi basi lah, ayam saya ada belatungnya lah. Yang datang siapa? Yang datang itu tetangga saya yang punya usaha juga yang sama. Ada nilai-nilai kadang-kadang pak ya, ada seuzon sama orang ya, itu hati-hati juga. Dan banyak keanehan-keanehan yang seperti itu. Dan hari gini jamaah, hari gini zaman now itu masih banyak yang begini. Sangat memprihatinkan. Di balik satu sisi kita banyak yang menjamurnya kajian-kajian Islam, ya. Namun ternyata alternatif sihir masih menjadi pilihan bagi kaum muslimin yang mereka sholat, yang mereka zakat, yang mereka ibadah. Itu jadi alternatif untuk jalan pintas menghancurkan musuh-musuh mereka. Ya, yang bermasalah itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Apa itu bukhul? Benang halus pak tadi. Penghubung, ikatan berupa kabel gaib yang menghubungkan antara benda sihir, jimat, tumbal, boneka dan sebagainya. Sebagai pusat yang terhubung dengan target atau korban. Biasanya ada juga yang nyihir itu ingin bapaknya kena istrinya, ibunya. Nyihir anaknya kena bapaknya, nyihir ibunya kena anaknya, itu ada ya. Makanya hati-hati juga ya. Dan biasanya disertai dengan ledakan pak. Insya Allah kalau jamaah di sini mungkin tidak pernah ngalami ya, tapi kalau jamaah-jamaah yang lain pak, kasihan sampai hidupnya sial betul gitu ya, dirasa. Ternyata pas diruqyah baru merasa ada perbaikan-perbaikan. Tidak mesti ruqyah sebetulnya, kalau mau ya ruqyah sendiri aja pak. Cukup banyakin baca zikir yang kita kasih kemarin itu, insya Allah bisa ya. Keduanya saling mengikat satu sama lain. Jadi pasti menggunakan perantara. Makanya saya pernah bilang ke jamaah, ain itu lebih berbahaya daripada sihir. Kalau sihir masih ada bukhul, ada medianya. Tapi kalau ain enggak, cuma lewat mata doang. Orang tua memuji anak, tiba-tiba anaknya cacat. Orang tua menyanjung ya, keturunannya, cucunya biasanya kakek neneknya, tiba-tiba cucunya bermasalah hidupnya. Ini kena ain. Ini kata para ulama, ain itu lebih berbahaya daripada sihir. Kalau sihir ya itu orang yang jahat. Tapi kalau ain itu orang yang baik. Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, orang soleh, sahabatnya, temennya bisa mengaini sahabatnya sendiri. Ini pak. Tapi kalau sihir ada bukhul. Apa itu bukhul? Nah yang tadi, yang kalau kita bahas dalam ayat yang sebelumnya, wa min syarrin nafatsati fil uqad. Nah, al uqad inilah ya, ini bukhul atau bukhul sihir. Ya, kalau kita bilang tuh perantaranya ya, medianya.
Bahkan kalau kita melihat asbabun nuzul suratul Falaq dan Anas, ya, ini adalah ketika Rasulullah pernah terkena sihir. Ini para jamaah sekalian ya. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan unzilat alayya ayatun lam yura mithluhunna qatun al-mu'awwidzatain. Telah diturunkan kepada aku ayat-ayat yang tidak semisal dengannya, yaitu al-mu'awwidzatain, 2 ayat sebagai perlindungan bagiku, kata Rasulullah. Apa itu? Suratul Falaq dan suratul Nas, Pak. Makanya kita jangan lepas tuh. Kalau mau tanggung 3 aja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Pada salat 3 kali, atau pada subuh sama asar 3 kali, atau pada maghrib sama subuh 3 kali, atau 5 waktu 3 kali. Ini penjagaan, Pak. Agar apa? Kita, anak kita, ya, ini terjaga. Ya. Ini fadilah surat itu begitu. Ya. Ini termasuk perlindungan buat kita keluarga jamaah. Dan ini pun kalau ada orang kesurupan, ini bisa dibacakan, ya, kepada sebagian diantara korban-korban yang terkena gangguan sihir. Mereka ada orang nanya, "Tadi apa sih bacaan ruqyah?" Udah, Al-Fatihah 3 kul cukup, baca berulang-ulang. Cuman kadang-kadang ini Pak, kita tuh kadang-kadang mudah dikelabui oleh setan ya. Kita lagi baca, setannya mesem. Cuman gitu aja apalnya. Kita langsung down. Ya itu jadi masalah. Padahal nggak usah down. Terus aja bacain ayat itu. Nanti akan kepanasan dan dia biasanya akan keluar. Ya, tapi memang butuh waktu. Hanya pastikan bacaan jamaah itu fashah ya, fasih. Kalau tidak fasih ya jadi PR juga. Nanti pinteran jinnya. Ya, kul a'udzu, kata jinnya, kok kul sih? Bukan kul gitu. Ini repot yang begitu. Makanya harus ya belajar tahsin. Di sini ada tahsin nggak? Ada ya. Hari apa? Oh ya Ustadz itu ya ada yang ngisi, pernah saya lihat juga. Meskipun tahsinnya tadi bersamaan ya. Kalau tahsin biasanya bagusnya memang 10 orang atau 15 orang, itu yang lebih khusus karena ada praktik satu persatu. Kalau kayak tahsin kayak begini nih ceramah kurang pas. Ya. Kalau tahsin itu harus ngucapin huruf per huruf kan. Baik. Itu jamaah sekalian ya, jazakumullah, mukadimah kita. Nanti insyaallah kita udah kan? Sudah syuruk ya. Ini baru nanti ke depan insyaallah mengenali gangguan-gangguan sihir supaya jamaah bisa mengantisipasi buat teman-teman, sahabat, saudara, termasuk cara mengobati gangguan-gangguan ini ya. Insyaallah nanti kita masuk kepada mengenali gangguan-gangguan sihir lebih deskripsi dengan rinci yang lebih mendalam lagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada sanggahan, pertanyaan atau diskusi para jemaah sekalian? Silakan sebelah kanan, Mbak atau ibu-ibu mungkin ada. Silakan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fenomena medsos kan banyak yang posting foto atau mungkin keluarga, itu apakah bisa menyebabkan ain ya, misalkan dari teman-temannya, saudara, atau bahkan itu bisa menjadi media untuk sihir? Iya, memang kan pernah kita bahas ya. Salah satu cara menghindari atau mengantisipasi terjadinya ain itu adalah selain mendoakan anak-anak kita, istri kita, hindari jangan terus sering upload di internet atau sosial media. Karena bisa menimbulkan pertama sihir. Sihir itu orang dengki ya. Jadi misalnya gini, sebut saja antara artis, public figure, sering tampil, terkenal, follower banyak, yang lain dengki, iri, tak kerjain lah misalnya gitu. Bisa begitu. Karena ada manusia yang hasad atau hasidun, dengki. Atau yang kedua, ain tadi gitu ya. Jadi ada orang-orang yang dia ketika itu dia dengki gitu ya. Kemudian dengan matanya, tatapannya itu dia berbahaya bagi orang tersebut. Ya. Auzubillahi. Ya? Iya. Iya. Jadi walaupun tidak ngelihat langsung gini, Pak, ya, Bu. Jadi dia media. Jadi kita lihat misalkan suami istri mesra, romantis gitu ya. Kok romantis banget sih? Keren ya, itu bisa kemungkinan dia pengen seperti itu, atau bisa mengganggu istrinya atau suaminya,
Atau bisa kemungkinan juga dia dengan matanya itu membahayakan. Niatnya nggak bahaya sebenarnya. Niatnya, ih cakep banget ya, cantik banget ya, romantis banget. Tapi berbahaya buat dia, gitu ya. Tapi kalau kita terjaga dengan perlindungan, dengan sedekah, ya insya Allah sih aman. Yang berbahaya itu biasanya buat anak-anak kecil kalau buat ain. Ya, itu ayo. Boleh sih, zaman sekarang sosial media posting silakan aja. Tapi jangan berlebihan. Terus perlindungan keluarga ketika pas memposting itu dengan doa-doa, gitu ya. Itu mah hati-hati sih. Kalau mau aman ya jangan, dihindari aja dah gitu. Kalaupun kita lagi ke restoran, yang dipostingnya makanannya doang udah. Alhamdulillah bisa bersama keluarga, tapi makanannya semua yang diposting gitu ya, bukan orangnya. Itu untuk menjaga. Saya berapa kali juga merasakan habis posting suami istri, kok nggak beres hubungan. Pernah juga merasakan gitu. Saya hapus langsung. Itu sampai 2 kali 3 kali gitu. Makanya kalau bisa dihindari deh, agak mikir-mikir lagi kalau posting itu. Sebenarnya berdampak ya. Nauzubillah. Itu Pak Yogi ya. Jadi memang harus dihindari kalau bisa itu seperti itu. Meskipun makanya bersyukur ya bapak-bapak itu yang umur-umur 40 tahun 50 tahun ke atas Pak, yang udah nggak terbiasa dengan zaman sekarang ya gadget. Itu alhamdulillah. Tapi kalau zaman kami Pak sekarang kayak seakan-akan tuh hidup itu naudzubillah ya, tergantung dengan ini. Ya. Zoom ya kan? Kita kajian-kajian, apalagi grup-grup saudara, walaupun kita bisa gunakan untuk dakwah ini banyak maslahatnya banyak. Tapi mudaratnya juga memang banyak. Iya. Mudaratnya memang sangat banyak itu. Itu jamaah sekalian jazakumullah ya. Makanya kita harus ya berhati-hatilah. Intinya apa sih? Berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan yang semacam tadi itu. Ya. Kita percaya, kita yakin ada gangguan itu, dan kita juga nggak terlalu takut, nggak boleh juga terlalu takut. Kita minta sama Allah zikir pagi petang. Zikir pagi petang yang salah satunya alamat surat itu bisa kita rutinkan, insya Allah. Gitu ya. Baik, ada lagi? Iya, mangga Pak. Boneka yang mana Pak? Yang sekarang baru? Iya, iya Pak. Bentar. Jadi gini ya, kan patung-patung itu termasuk bagian yang dilarang disimpan di rumah. Dan kalau saya rasa boneka itu yang mirip atau terintegrasi dengan patung gitu ya, hampir nggak ada bedanya. Hanya saja boneka-boneka itu dalam Islam kalau kita lihat pandangan fikih para ulama itu membolehkan buat anak-anak wanita, anak-anak kecil wanita itu rusoh. Jadi kalau anak-anak tuh dia misalkan bermain boneka itu untuk melatih kelembutan hati gitu ya. Antara misalkan kalau sekarang ya masya atau apa gitu ya, mereka bermain boleh. Tapi yang nggak boleh itu sudah mulai dipajang itu nggak boleh. Nah bagaimana dengan boneka-boneka sekarang? Iya Pak. Boneka-boneka sekarang kalau memang jamaah tuh, saya beberapa kali tuh ada yang ngasih videonya Pak. Ternyata buat boneka itu ada ritualnya. Orang India kalau nggak salah itu, entah India atau orang apa begitu ya. Pokoknya beliau membuat boneka itu ada ritual-ritual. Tapi masih botak kepalanya, belum dibentuk khusus gitu ya. Jadi memang boneka-boneka itu ya bisa Pak diisi roh-rohnya tadi, roh jahat. Bahkan ada Pak orang Bogor, beliau aktivis dakwah juga sebetulnya. Itu rumahnya malam tuh ada kayak helikopter. Bahkan rumah itu divideokan ke saya. Itu yang yang bunyi helikopter itu kedengaran betul jelas. Kemudian yang kedua rumahnya itu terkunci Pak. Itu kayak ada orang dari luar. Gitu. Ternyata apa sumbernya Pak? Sumbernya tuh boneka tadi. Dia punya bonekanya menyeramkan. Dan itu boneka bertahun-tahun tidak pernah pergi dari anaknya. Sebenarnya nggak masalah mainan anaknya, tapi ternyata itu ada yang menanamkan ruh sepertinya itu jin maksudnya. Jadi setelah itu boneka itu pertama kan saya datang, saya cek patung apa segala macam udah bersih yang faktor jimat udah bersih, pedang-pedang leluhur juga udah dibuang, yang belum satu boneka. Masih ada kejadian tuh. Saya bilang, Bu masih ada nggak yang belum dibuang? Ada Tad. Yang agak aneh di saya dan anak-anak saya yang indigo itu bisa ngelihat, dia turunan juga ya. Itu di boneka. Setelah boneka dibakar baru aman. Boneka itu mungkin hampir 15 tahun kali mendampingi atau 20 tahun. Anaknya sudah sekitar kuliah sekarang. Itu mendampingnya. Sudah agak buluk sih bonekanya, tapi disimpan terus mainan anak. Gitu. Itu ada Pak boneka-boneka yang seperti itu.
Makanya ini pun bagian daripada jebakan-jebakan setan ya. Dan ternyata penggemarnya banyak, Pak. Itu harganya 5 juta laku, Pak. 10 juta atau tergantung ini mau diisi ruh apa tidak. Itu kalau itu nanti ada yang 50 juta. Mungkin kalau menjadikan istri mahal lagi kali. Tapi kalau buat jadikan bisnis ya buat tempat tidur ya. Kalau dijadikan buat bisnis itu misalnya di Panglaris itu lebih mahal lagi biasanya. Tapi kalau buat misalnya teman anak-anak mainan lebih murah harganya. Itu naudzubillah, ini fitnah akhir zaman, Pak, termasuk ya. Nah, itu diisi ruh betul memang. Kalau nggak percaya, Pak, ini kalau yang itu ya tadi dipegang aja dibawa ke rumah pasti bermasalah keluarganya itu. Cuman ya tadi nggak semua orang bisa paham terkait masalah itu. Dan kami beberapa kali menemukan boneka-boneka yang mungkin juga berpengaruh ada ruh-ruh jahat seperti itu. Maka kalau kita punya boneka, Pak, anak-anak kalau sudah besar udah buang aja bonekanya, jangan disimpan di rumah, jangan dipajang. Itu, Pak ya. Spirit doll. Kalau kita searching di Shopee di itu market ini harganya mahal, 5 juta ya. 3 juta. Dan ada yang beli, Pak. Itu laku berapa itu kita baca. Pusing gitu ya, dunia ya. Naudzubillahi min dzalik. Baik, itu jamaah sekalian ya. Itu mungkin, Pak, komentarnya, jawabannya. Dan Allah melindungi kita dari fitnah-fitnah yang seperti ini ya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Dia tidak mau punya anak tapi anaknya boneka. Ya, nanti anaknya pun dia beli, nanti bisa lahir tuh Pak katanya, Pak. Bisa lahir boneka. Otaknya mau dikemenain yang kayak gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti ini. Kita tutup dengan alhamdulillah, Pak. Sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Kifar majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.